Kita kalau dendam, nggak maafin orang, itu kita yang nggak tidur nyenyak, kita yang nggak makan enak. Nah, orang yang kita marahin, kita dendamin, dia tidurnya biasa saja. Nah, terus gimana? Ya sudah, maafkan saja. Andai kata terpaksa pun orang itu rasanya nggak layak dimaafkan, maka paksakan untuk memaafkan dengan niatan apa? Karena hati kita berhak untuk hidup tenang. Udah, maafkan saja. Syukur kehadirat Allah, di malam hari ini kita diberikan kesempatan melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan ta'lim, belajar kembali kitab Bidayatul Hidayah karya Abu Hamid Al-Ghazali, yang kemungkinan pertemuan ini dan minggu depan kayaknya kitab ini selesai, karena sudah di ujung. Dan di ujung pembahasan tentang ini, bagian dari kesyukuran pula, kita bahas tentang persoalan bagaimana berteman itu, bergaul dengan teman. Jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya bacakan isinya, persoalan pertemanan ini memang harus dihadapi dengan hati yang lapang, karena bahkan Al-Quran menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat itu kalimat wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Bahkan andai kata jika ada dua kelompok sama-sama mukmin tapi mereka berperang, fa aslihu bainahuma. Para mufassir menyampaikan kalimat bahwa tidak semua pertikaian itu pasti satu baik satu buruk. Bisa jadi pertikaian itu dua-duanya baik. Makanya kalimatnya wa in ta'ifatani minal mu'minin, dua-duanya masih mukmin. Maka kalaupun ada perbedaan pendapat, bahkan peperangan sekalipun sesama muslim, harus dilandaskan kepada wahyu, harus dilandaskan kepada akidah, agar tetap dua-duanya mukmin. Misalnya kalau kita baca sejarah pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang akhirnya melahirkan banyak sekali firqah, lahir Syiah, lahir Khawarij. Kalau kacamata kita pendek, yang ada kita menganggap yang satu benar satu salah. Padahal para ulama mengatakan dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Maka kalau kita nanti salah memahami, yang ada kita benci salah satunya. Bahwa antara sahabat Nabi itu bertikai, berperang, bahkan kita dapati kisah nanti sempat saling membunuh. Zubair bin Awam juga jadi korban di perang Jamal misalnya. Tetap dua-duanya harus kita anggap sebagai mukmin. Sehingga harus dengan hati yang lapang dalam persoalan pertemanan. Karena kita kalau tidak dengan hati yang lapang, kadang-kadang hanya beda organisasi, beda kelompok, kita anggap yang satu benar, yang satu salah. Padahal bisa sama-sama benarnya, bisa sama-sama baiknya. Terus kenapa bisa bertikai? Pertikaian itu bukan hanya soal benar salah. Pertikaian itu bisa jadi muncul karena perbedaan cara menanggapi, bukan karena benar dan salah, tapi cara menanggapi. Sama seperti kita ke saudara kita, ke anak-anak kita, kok yang satu begini, yang satu begini, apakah yang satu jahat? Bukan. Memang karakternya berbeda, maka cara kita menyikapi juga berbeda. Jadi dua-duanya tetap benar. Nah, dalam di akhir-akhir bab kitab Bidayatul Hidayah kita belajar itu.
agar nanti berteman itu tepat, tidak kemudian penuh curiga, tapi juga tidak kemudian penuh pembiaran. Misalnya ada teman kita melakukan kesalahan, ya nggak apa-apa lah, yang penting kan teman. Ya, caranya keliru. Maka hadza hukmun may yudhiru laka as-sadaqah wa kaifa man yujajiru bil adawah. Jadi ini adalah hukum-hukum atau aturan-aturan tentang bagaimana cara kita berteman. Karena kalau kita tidak punya aturan itu, yang ada mudah curiga, fa kaifa man yuhajiru bil adawah, yang ada memunculkan sikap permusuhan. Wa kun kama qila, maka beberapa syair disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Wa kun kama qila, maka jadikanlah kita sebagaimana salah satu syair yang pertama, ikhdar aduwaka marrah wa ikhdar sadiqaka alfa marrah. Berhati-hatilah pada musuhmu itu 1 kali, tapi berhati-hatilah pada temanmu itu 1000 kali. Artinya apa? Kita kalau sesama orang beriman yang saling kenal, itu kita diperintahkan untuk takwa. Di kalimat di dalam surat Al-Hujurat itu, inna akramakum indallah fa aslihu bainahuma wattaqullah wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi sesama orang beriman itu adalah ikhwah, maka perintahnya adalah wattaqullaha la'allakum turhamun. Takwa di situ bukan tambah ngaji, rajin sholat, bukan di situ. Tapi takwa di situ adalah kita mampu mengambil sikap berhati-hati. Karena takwa itu maknanya adalah al-wiqayah, berhati-hati. Falarubbama inqalaba as-sadiqu fakana ahrafa bil marda. Karena andai kata teman itu tiba-tiba menjadi musuh, maka dia pasti tahu kelemahan kita. Artinya kita harus berhati-hati. Kalau dia musuh, jelas. Jelas. Jadi kita hati-hatinya ya jelas, sekali harus wajar. Tapi kalau dengan teman yang kita kenal dekat, maka sehingga tidak semua harus kita sampaikan. Kadang-kadang hal yang baik pada kita kalau kita sampaikan justru membuat orang tersinggung. Nah, itu juga kita lakukan. Kadzalika qila, juga disampaikan ada syair yang lain, aduka min sadiqika mustafadun fala tastakhiranna minas sahab. Jadi musuhmu itu yang kalau dia lahir dari temanmu, atau dia bisa jadi juga ditolong oleh temanmu. Artinya kita itu kadang-kadang bermusuhan itu gara-gara teman. Gara-gara teman. Misalnya kita sebenarnya sama tetangga biasa saja. Nah, tapi karena orang lain cerita, tetanggamu itu begini-begini. Akhirnya kita memusuhi. Padahal awalnya kita nggak akan merama, biasa saja. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Jadi permusuhan itu muncul hanya karena cerita. Maka perlu kita hati-hati. Fala tastaktsiranna minas sahab. Maka cara yang diajarkan oleh Imam Ghazali adalah jangan terlalu banyak kalimat di sini sebenarnya berteman, tapi maksudnya bukan banyak berteman dalam arti punya banyak teman, tapi dalam berteman itu harus ada aturan dan jangan terlalu banyak bercerita tentang hal pribadi. Itu as-sahab. Karena kalau bercerita tentang hal pribadi, kita tidak tahu orang itu siap terima atau tidak. Misalnya kita cerita tentang si A itu kerjanya ini, kekayaannya sekian. Ada orang yang nggak suka mendengarkan itu. Si A itu pekerjaannya di sini, dia punya proyek ini. Enggak semua orang kemudian siap mendengarkan itu. Jadi
Ada hal yang jauh lebih baik kita diskusikan tentang ilmu, tentang sesuatu yang di luar daripada tentang hal-hal yang bisa jadi membuat orang tersinggung. Fa inna da aktsar ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw asy-syarab. Karena sesungguhnya ada penyakit itu sebagaimana yang kita tahu yakunu min at-ta'ami aw asy-syarab. Justru lebih banyak lahir dari makan dan minum. Artinya kita itu kebanyakan ini dari, artinya sudah 1000 tahun yang lalu Imam Ghazali sudah sampaikan, penyakit itu lebih banyak juga lahir dari makanan dan minuman yang kita tahu sehari-hari. Ya, teman itu juga sama, membuat kita kadang-kadang kesal, kadang-kadang marah, itu pertemanan. Nah, padahal itu tiap hari kita ketemu. Nah, tugas kita tidak kemudian ya udah nggak usah berteman aja, bukan di situ, tapi tetap berhati-hati secukupnya, sebagaimana makan. Makan itu harus ada batasan, secukupnya. Kita paham, oh ini kebutuhan saya sekian, bukan semuanya harus dilahap, dimakan semua, tidak, tapi harus ada batas. Sehingga pertemanan itu harusnya menjadi manfaat, bukan justru mendatangkan mudarat. Nah, memang makin kesini ada kalimat dari Dhunnun al-Misri menyampaikan bahwa pada akhirnya pertemanan itu akan hilang karena beberapa alasan. Yang pertama adalah sifat ego. Kita itu kalau semakin egois biasanya makin tidak punya teman. Ya itu sudah jelas namanya egois. Kemudian yang kedua, pertemanan itu akan hilang kalau kita semakin mementingkan persoalan dunia. Meskipun ada orang-orang kaya yang saling berteman, orang-orang misalnya konglomerat itu mereka bisa berteman. Umumnya pertemanan orang kaya itu didasarkan pada uang yang isinya kadang-kadang kecurigaan. Karena dasarnya uang. Karena itu kalau dasarnya persahabatan itu karena uang, misalnya memberi, kalau memberi sebenarnya baik saja, tapi kalau memberi kemudian dihitung angkanya, nah ini jadi masalah. Nah, misalnya Nabi sampaikan tahadu tahabu, salinglah kalian memberikan hadiah karena dengan itu akan muncul rasa cinta. Iya, kalau hadiahnya kita terima hadiahnya saja. Misalnya ada teman kita dari luar negeri misalnya, hanya ngasih gantungan kunci saja, kita pasti senang. Tapi kalau kemudian nih gantungan kunci, ini lumayan, di sana harganya $5. Begitu disebut itu masalah. Jadi masalah, karena dasarnya soal dunianya. Jadi beri saja. Begitu ada angkanya, ini yang jadi masalah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, persahabatan itu juga seringkali hilang manakala kita sudah berani bercerita aib orang di luar kita. Misalnya dua orang A dan B. Ketika A dan B salah satu sudah mulai berani bercerita aib tentang C, itu menyebabkan hubungan A dan B pasti berjarak. Loh kok bisa? Iya, karena pada akhirnya salah satu akan ngerasa, loh dia sudah berani menyampaikan aib orang, berarti aibku juga diceritakan sama orang. Maka di situ kemudian persahabatan juga hilang. Sehingga kita juga harus hati-hati. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan aib orang lain kepada kita, maka yakinlah kalau kita punya aib, dia juga sampaikan kepada orang lain. Nah, terus bagaimana kita? Ya kita harus jaga diri. Kita anggap itu bukan urusan saya. Kita anggap ya sudah, apa yang terjadi ya kita bikin diri kita menjadi bisu dan tuli tentang aib orang lain. Kemudian kita lanjutkan, wa kun kama qala Hilal ibnu Ala ar-Raqi.
Hilal ibn Araqi ini salah satu ulama ahli Hijaz. Sebagian pensyarahnya begitu. Jadi Imam Ghazali waktu itu keliling, jadi sebelum perang salib itu kan keliling sampai akhirnya bikin kitab Ihya Ulumuddin. Nah kemudian nanti bikin kitab ini Bidayatul Hidayah ini, ketemu banyak ulama. Di antaranya Hilal ibn Ibrahim al-Iraqi ini yang dia memberikan nasihat persoalan pertemanan. Nah, ini dalam bahasa Arabnya syairnya jauh lebih baik daripada yang sebelumnya tadi. Jadi Hilal ibn Ala mengatakan, lamma afautu wa lam ahti ala ahadin araftu nafsi min hamil adawat. Ketika aku memberikan kemaafan, wa ahtin ala ahadin, kemudian memberikan kebaikan, menghilangkan hasad pada siapapun, araftu nafsi min hamil adawat, maka aku merasakan diriku hilang dari rasa permusuhan. Jadi beliau sampaikan begini, tugas kita itu hanya memaafkan, tugas kita itu hanya tidak menghasad saja, sudah, maka kita itu pasti tenang dari permusuhan. Siapapun yang pernah kita benci, tugas kita memaafkan. Makanya kalimat di Quran itu khuzil afwa, ambillah kemaafan. Jadi di dalam Islam tidak ada perintah meminta maaf. Di Quran itu kalau kita cari nggak ada perintah minta maaf, yang ada memaafkan. Kenapa? Karena dasarnya harusnya, idealnya orang Muslim itu benar, yang dia harusnya memaafkan. Nah, kenapa memaafkan? Nah, kalau kata Ali Zainal Abidin, yang beliau tahu persis bagaimana orang tuanya dizalimi, tapi beliau memaafkan orang-orang yang menzalimi orang tuanya. Ketika ditanya kenapa kau nggak punya dendam, maka Ali Zainal Abidin mengatakan, bagaimana aku punya rasa dendam? Karena orang yang dendam itu tidak masuk akal. Loh kok nggak masuk akal? Ya, orang yang punya dendam tidak memaafkan itu seperti orang yang minum racun tapi pengen orang lain yang mati. Nggak masuk akal. Kita kalau dendam nggak maafin orang, itu kita yang nggak tidur nyenyak, kita yang nggak makan enak. Nah, orang yang kita marahin, kita dendamin, dia tidurnya biasa saja. Nah, terus gimana? Ya sudah, maafkan saja. Andai kata terpaksa pun orang itu rasanya nggak layak dimaafkan, maka paksakan untuk memaafkan dengan niatan apa? Karena hati kita berhak untuk hidup tenang. Udah, maafkan saja. Nah, daripada kita seperti orang yang minum racun tapi ingin orang lain yang mati, itu tidak masuk akal. Makanya banyak ini biasanya kalau orang sudah sepuh kena post-war syndrome, itu kadang-kadang di situ. Itu yang kadang-kadang membuat orang akhirnya kena stroke karena pikiran terus. Ini pasti begini, ini pasti begini. Sudahlah, maafkan. Bahwa ada orang yang pernah menzalimi kita, kalaupun kita bisa bertanya kenapa menzalimi, kalaupun tidak ya sudah, maafkan saja. Nah, sehingga nggak ada lagi permusuhan. Nah, beliau sampaikan lanjutan, inni uhayyi atuwi inda ra'yatihi lihat fa asyari an bitakhiyah. Aku kalau ketemu musuhku, maka aku berikan salam. Jadi kalau ketemu diberikan salam. Lihat fa asyari an bitakhiyah. Dengan itu aku harapkan keburukan dari musuh itu enggak ada. Dan ternyata memang iya. Nah, kita itu kadang-kadang ketemu orang yang kita benci udah cemberut duluan. Ya sudah, orangnya makin cemberut juga. Salah. Nah, itu kita mulai. Wadhuru bil bisral insani abghitu ka'annahu qad mala qalbi masarat. Maka aku kemudian menyampilkan senyum pada setiap manusia
yang manusia itu membenciku. Ka'annahu qad mala qalbi masarrat. Maka dengan itu orang-orang kemudian memenuhi hatiku dengan kebahagiaan. Jadi kita itu kadang-kadang ini karena masker gitu ya. Salah satu negatifnya masker itu kita ketemu itu nggak ketahuan nih senyum apa enggak gitu. Kan kita kalau ketemu pengennya senyum gitu. Tapi karena pakai masker nggak ketahuan. Pokoknya mandang begini aja, anggap aja udah senyum gitu. Jadi entah orang itu suka, entah orang itu tidak. Meskipun dalam beberapa kondisi kadang-kadang agak risih kalau kita senyum, orangnya nggak senyum tapi balasnya melototin aja, itu bingung juga kadang-kadang. Tapi ya sudahlah, minimal dengan itu kita terhindar dari keburukan. Walastu aslamu mimman lastu a'rifu, fa kaifa aslamu min ahli al-madawa. Dan aku juga memberikan salam, seringkali memberikan salam yang pada orang yang nggak kenal. Fa kaifa aslamu min ahli mawad. Jadi kalau aku berikan salam pada orang yang nggak kenal, maka aslamu min ahlil mawaddat. Maka dengan itu aku mendapatkan rasa cinta. Rasa cinta. Jadi orang itu senang. Maka Rasulullah itu disebut sebagai al-bassam. Bassam itu ya murah senyum. Orang Indonesia dulu dikenal dengan murah senyum. Sekarang katanya sudah mulai rada cemberut, apalagi kalau di kota. Kalau di kota itu kendaraan keserempet sedikit itu udah wassalam. Jadi kurang senyum. An-nasu ta'un ta'un nasi tarku. Manusia itu seluruhnya ya, seluruhnya kata Hilal ini, manusia itu seperti penyakit. Dawa'un nasi tarku. Memang obatnya ya menghindarinya. Wa fil jafatilahu qatlul ukhwah. Tapi kalau kita menghindari semua manusia, maka itu namanya kita memutus silaturahmi. Jadi tidak boleh. Fasalimun nas taslam min ghailim. Maka cukup kita berikan salam kepada orang lain, berikan keselamatan pada orang lain, taslam min ghailihim, maka kita juga akan selamat dari bahaya-bahaya yang dia miliki. Jadi perbanyak teman, tapi teman yang membawa kebaikan, ataupun kita banyak menyapa orang yang menyapa itu dengan kebaikan. Wa kun harasan ala kasbil muruwat. Maka jadikan kita juga orang yang selalu ingin mendapatkan penjagaan sebenarnya. Penjagaan. Jadi penjagaan itu begini. Dulu rumah kalau di kampung, mungkin sekarang juga sama. Atau komplek gitu ya. Umumnya kan ada yang klaster nggak pakai pagar. Di sini komplek ini juga kita ada beberapa rumah itu yang nggak pakai pagar. Kenapa rumah itu nggak pakai pagar? Bahkan kalau kita baca di Tibet itu ada beberapa kampung yang nggak ada pintunya rumah itu. Rumah itu nggak ada pintunya. Kenapa nggak ada pintunya? Kenapa di kampung itu nggak perlu ngasih pagar? Karena penjaganya, pagernya itu ya tetangganya. Jadi nggak perlu pakai pagar, karena pagernya itu ya tetangganya. Orang lain tahu. Kenapa di Tibet itu nggak perlu ada orang? Karena pikirannya memang ya nggak ada orang jahat, ngapain dikasih pintu? Karena nggak ada orang jahat. Tapi begitu kemudian kita nggak punya penjagaan itu, ya kita bentengi rumah itu seperti penjara. Pagernya tinggi, atasnya duri. Bahkan kadang-kadang kalau meninggal tahunya pengumuman di masjid, karena nggak tahu. Nah, kenapa? Karena kita nggak terlalu pagernya terlalu tinggi, nyapanya susah. Nah, rumah kita sekarang kan rata-rata begini, pagarnya tinggi. Ya, apakah salah pagar tinggi? Bukan soal pagar tingginya yang salah, tapi harusnya memang pagar itu ya tetangga kita.
Makanya al-jar qabla dar, tetangga itu sebelum rumah. Itu artinya pentingnya menentukan siapa yang jadi tetangga, siapa yang jadi teman kita. Kemudian fakhaliqin nasi wasbir ma baqita lahum. Maka kita harus tetap bergaul dengan manusia, wasbir ma baqita lahum. Maka kita harus tetap sabar. Bahwa orang itu ada yang nyeleneh, ada yang unik-unik, ada yang tingkahnya mungkin kadang-kadang di luar nalar kita, agak ngeselin, tapi bisa jadi itulah cara mereka. Sama seperti kita dengar bagaimana Rasulullah ketika dalam majelis tiba-tiba ada orang Arab Badui datang ke masjid, kemudian kencing di pojok masjid itu. Semuanya marah, tapi Rasulullah enggak. Biarin. Begitu selesai, kemudian Rasulullah cuma bilang kepada sahabat, tolong ambilkan air kemudian disiram. Udah selesai. Kemudian Rasulullah sampaikan kepada Arab Badui itu, sungguh masjid itu tidak untuk ini. Udah itu aja. Meskipun akhirnya orang Arab Badui, namanya Arab Badui itu kadang-kadang tetap ngeselin. Jadi di dalam riwayat itu orang Arab Badui itu kemudian berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala ghairah. Ya Allah, berikan kerahmatan kepada Muhammad, kepadaku dan bukan yang lain. Jadi itu Arab Badui. Ya namanya orang itu ada yang begitu. Tapi kata Nabi, tawassi, luaskanlah. Jadi rahmat itu diluaskan. Kenapa buat orang-orang tertentu saja? Itu sama seperti kadang-kadang doa kita itu di dalam sholat Jumat itu kan kadang kita mintanya keselamatan itu kita bacakan doa untuk biladil muslimin gitu ya, negara-negara muslim. Padahal orang-orang Islam di negara non muslim itu banyak juga. Masa nggak kita doain juga? Doain juga. Karena biasanya justru pertarungan mereka di negara-negara yang minoritas muslim itu lebih kental daripada yang mayoritas. Kalau yang mayoritas muslim ini biasanya perdebatannya larinya ke fikihnya yang udah perdebatan yang panjang. Padahal kalau yang minoritas enggak ke situ, karena larinya ke dakwah. Gimana caranya memperbanyak teman? Kalau kita kadang-kadang karena udah merasa kebanyakan, akhirnya yang sudah muslim dikafirkan. Nah, itu ada juga. Udah merasa kebanyakan. Tapi kalau di yang minoritas, ya kalau bisa orang dimuslimkan. Kalau kita enggak, kadang-kadang ya sudah Islam sudah dikafirkan karena perbedaan pendapat. As-sam'a abka ma'ama dzata taqiyah. Jadi jadikan diri kita itu sebagai orang yang bisu, yang buta, yang tuli terhadap semua aib saudara kita. Sudah. Jadi bahwa ada kekurangan ya. Sahabat Nabi itu macam-macam. Ada lagi sahabat Nabi namanya Nuaiman. Sahabat Nabi yang minum-minuman juga ada. Jadi macam-macam. Nah, tugas kita bukan membicarakan aibnya. Tugas kita mencari hikmahnya saja, agar yang buruk tidak kita lakukan, yang baik tetap kita lanjutkan. Wa kun kama qala ba'dul hukama. Nah, ini juga dilanjutkan dalam beberapa syair lagi. Al-qisadika wa adawaka bi wajhin wahid wa huwa ridha. Temuilah musuhmu juga saudaramu itu dengan satu wajah yang sama, yakni wajah ridha. Wajah ridha. Kita itu kadang-kadang wajahnya sudah bisa dua wajah. Di grup WA bisa senyum, tapi sambil senyum kemudian ngomongin, itu bisa. Karena bisa dua wajah. Nah, kita sudah mau musuh mau teman wajahnya ridha, satu wajah saja. Min ghairi madzallatin lahum wala haibah minhum. Tentu wajah ridha itu tidak dengan maksud menghinakan diri atau menghinakan orang lain, ya nggak boleh.
wajah ridha itu dah kita dengarkan, ya kita iakan kalau memang benar, sehingga kita tidak mudah memunculkan permusuhan, memunculkan kebencian. Nah, itu dalam pertemanan. Wa tawaqqar min ghairi kibrin, juga tetap kita perlu tampilkan wibawa tapi bukan kesombongan. Wibawa tapi bukan kesombongan. Rasulullah dalam bergaul itu ya memenuhi panggilan saja, itu tidak pernah cuma noleh wajahnya saja, tapi badannya yang noleh. Itu pertanda memang siap bicara. Jadi kita kadang-kadang ngomong sama orang tapi hadapnya ke HP. Jadi ngomong sama orang tapi nggak siap. Padahal kalau kita ngomong sama orang dan orang begitu kita nggak suka. Tapi kadang-kadang kita lakukan itu. Karena memang kultur kita sekarang udah berubah, komunikasi bisa dengan beberapa arah. Apalagi kalau kita sudah pakai emoticon atau video call tapi wajahnya sudah dirubah. Nah, itu isinya sudah tipuan-tipuan semua. Wa tawadhu' min ghairi madhallah, dan kita juga perlu merendahkan diri tapi bukan menghinakan diri. Wa kun fi jami' umurika fi awsatiha, maka tempatkanlah kita dalam pertemanan itu di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah, tidak menyombongkan diri tapi juga tidak menghinakan diri. Nah, di tengah-tengah, tidak kemudian bersifat cuek tapi juga tidak bersifat sok peduli. Nah, jadi di tengah-tengah. Karena kalau kita sok peduli, nanti dianggap peduli beneran, ternyata kita nggak siap. Jadi sudah tengah-tengah saja. Tapi jangan juga terlalu cuek. Jadi ya tengah-tengah. Nah, itu namanya kita menjadi orang yang tengah. Jadi bahwa kalau ada kebutuhan ya disampaikan. Tapi jangan kemudian memperlihatkan kita terlalu hina ataupun terlalu mulia. Fakila tarafi qasdil umur zamimun, maka di luar yang tengah itu kalau kita terlalu ekstrim itu pasti jadi masalah. Zamim ini sesuatu yang buruk. Wala tandur fi idfaika wala tuksir iltifat. Nah, ini juga mengajarkan jangan melihat dengan melirik. Melirik toleh kanan toleh kiri gitu ya. Nah, itu jangan. Jadi sampai sedetil itu Imam Ghazali ngajarin. Wala tuksir iltifat, jangan terlalu sering noleh ke belakang. Jadi kalaupun mau menghadap ke belakang, hadapkan badan. Jadi jangan noleh ke belakang. Itu sederhana tapi kadang-kadang muncul sebagai sebuah kesopanan yang perlu kita biasakan. Jadi siap diajak ngomong ya siap sepenuh hati. Jadi kalamul qalbi ilal qalbi yasri. Pembicaraan itu kalau dari hati ke hati gampang nyampainya. Tapi kalau kita ngomong tapi sebenarnya tidak fokus atau kita sebenarnya malas, ya sudah, nggak ditanggapi juga. Nah, itu juga. Kemudian wala taqif alal jamaah, dan jangan kita itu suka berdiri itu maksudnya kita menonjolkan diri di tengah jamaah padahal jamaah itu semuanya sedang duduk, sedang melakukan sesuatu yang kita beda sendiri. Maka kalimatnya fala tastaufis, jangan kita itu suka bikin sensasi. Udah yang menengah-menengah saja. Nah, memang ini persoalan kita. Kadang-kadang memilih menengah itu kadang-kadang nunggu yang lain dulu. Misalnya bubaran masjid. Kalau bisa jangan yang pertama berdiri. Pasti susah itu nanti. Tapi itulah adabnya. Tapi jangan juga yang terakhir pulang kemudian mempersulit takmir masjid ini, mau dimatiin lampu tapi masih sendiri aja. Jadi yang tengah-tengah saja, jangan nyari sensasi. Sudah. Nah, itu diajarkan. Wala tahaffat min tasbihi asabi.
jangan kita suka menggerak-gerakkan jari. Ya kalau kita sih umumnya di orang Indonesia itu umumnya tangannya kalau bicara atau kebiasaannya nggak terlalu banyak gerak. Orang Arab, saya pernah beberapa kali diajar oleh orang Arab asli gitu ya. Itu kalau ngomong itu tangannya itu ngangkat sampai kepala. Jadi wah, jadi begini kan tangannya itu. Jadi selalu setinggi kepala kalau menyampaikan. Kalau orang Indonesia rata-rata enggak. Nah, jadi umumnya sih enggak terlalu bermasalah. Wal abatha bil lihyati wa khatami. Nah, ini juga Imam Ghazali nyampaikan, jangan punya kebiasaan kalau di tengah-tengah jamaah gitu kita gini-gini singkat itu. Atau kita muter-muterin cincin. Nah, jadi sudah diem aja gitu. Jadi nggak usah nunjukin yang enggak gitu. Ya, meskipun itu apa salahnya sih? Nggak salah sih. Tapi membuat orang perhatian kepada kita itu khawatirnya membuat orang hasad. Jadi ya biasa saja. Wa tahlili asnanik, juga kita jangan mengurutu gigi kita sampai bersuara. Wa idkhali isba'i fi anfik, juga kita kalau dengan jamaah begini jangan tiba-tiba masukin jari ke hidung misalnya tanpa sadar gitu ya. Jadi kalau ngumpul ya di kamar mandi gitu, jangan di tengah-tengah orang. Kemudian wakasrati busaqik wa tanahhumik, jangan kita juga terlalu sering ngeludah di tengah umum atau membuang dahak. Ini kebiasaan yang kadang-kadang saya lihat kok bisa orang itu kadang-kadang sambil jalan ngeludah aja atau buang dahak. Ya nantilah nyari tempat yang agak sepi ya ke pojok gitu. Jangan sambil jalan dong, udah jalan lagi. Nah, tapi kita kadang-kadang bukan hanya itu. Kadang-kadang buang sampah, kadang-kadang di mobil buang sampah itu buka kaca keluar aja. Maka memang adab itu yang perlu untuk kita tunjukkan. Kita kemudian menjadi orang yang kehilangan makna iman. Padahal iman itu kata Nabi yang paling kecil itu adalah imatatul adza anit tariq. Itu artinya menyingkirkan duri di jalan. Artinya hal sekecil apapun kalau bisa nggak kelihatan lah, nggak kelihatan. Jangan menyusahkan orang dengan berpikir buruk. Jadi menyusahkan orang itu bukan berarti menzalimi dia, tapi menyusahkan orang itu sampai dia berpikir buruk tentang kita. Misalnya depan rumah kita ada sampah, ya sudah kita ambil aja. Daripada ada orang lewat kemudian mikir, ini sampah depan rumah nggak dibersihin. Nah, itu kan jadiin orang mikir buruk. Ya sudah kita yang bersihin aja. Jadi jangan membuat orang bersalah gara-gara kita. Jadi bukan soal menzalimi orang, tapi orang kemudian berbuat hasad gara-gara kita. Nah sudah, jadi tidak perlu kemudian macam-macam. Watar di debab an wajhik, ini menghalau lalat di depan wajah. Wa kasrati tamatta wa tanasa fi wujuhin nas, kita juga kebanyakan tolah-tolah melirik-lirik orang. Wa fi sholati wa ghairiha. Ini sama kata ditutup paragraf ini oleh Imam Ghazali, wa fi sholati wa ghairiha. Jadi keadaan itu kalau bisa sama seperti kita sholat dan juga di luar sholat. Di sholat itu kan kita diajarkan gerak dikit aja kalau bisa jangan, kecuali yang butuh banget. Maka dalam kehidupan kita juga sama. Para ulama sampai mengatakan andai kata kita tidak menoleh dan menoleh itu ada dalilnya, maka menolehlah kalau memang ada dalilnya. Itu artinya sebisa mungkin yang kita lakukan itu memang ada kebaikannya. Kalau enggak ada udahlah. Jadi Islam itu tidak pernah mengajarkan iseng. Jadi iseng ngapain enggak. Jadi selalu yang kita ajarkan kebaikan. Wal yakun majlisuka hadian wa khidwa manzuman murattaban. Maka jadikanlah
duduk kita itu duduk yang tenang, bicara kita bicara yang tertib. Saya kira itu. Nanti minggu depan insya Allah kita merangkum. Jadi di akhir Imam Ghazali memberikan rangkuman dan kedepannya belajarnya apa. Sehingga nanti ini bidayatul hidayah, artinya permulaan datangnya hidayah, isinya 3 tentang melakukan kebaikan, meninggalkan kemaksiatan, dan memperbaiki pergaulan. Itulah cara memulai kita mendapatkan hidayah. Kalau kita belum bisa memulai melakukan kebaikan, menjauhi kemaksiatan dan memperbaiki pergaulan, ke step berikutnya itu berat. Step berikutnya pasti berat karena kita belum terbiasa. Maka pergaulan itu diperhatikan betul, karena itu yang nanti menjadi peringan kita untuk melakukan kebaikan, juga menjadi pemberat kalau kita kemudian melakukan keburukan. Saya kira itu. Terima kasih. Kita lanjutkan insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.